Halo bos, mau bisnis tanpa modal tapi cuan menggiurkan. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikutin saya. Hah? Bisnis tanpa modal? Emangnya bisa ya? Nah, buat bos yang jarang update kehidupan di social media, kita kasih tahu peluang bisnis tanpa modal ala Tenia, pemilik Bilinia Factory Store di Purwakarta. Selamat datang di Bilinia Factory Store. Ini adalah store saya, di mana saya memulai usaha ini dari dropshipper sehingga besar menjadi seperti sekarang. Jadi udah tahu dong bos, bisnis apa sih yang nggak menggunakan modal? Yap, bener banget, menjadi dropshipper. Dropship adalah sistem penjualan di mana para dropshipper menjual produk dari supplier langsung ke pembeli tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. Jadi kalian hanya perlu foto produk yang ciamik lalu menjualnya melalui social media ataupun secara langsung ke konsumen. Seperti Nia dan suaminya Roni yang memulai karir bisnisnya menjadi seorang dropshipper baju koko. Awalnya mereka hanya membantu orang tua untuk menjual barang dagangan. Tapi karena ilmu marketing Nia dan suami ini terbilang oke, akhirnya ia berhasil menjadi penjual barang grosiran di Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta. Meskipun begitu, usaha yang dilakukan oleh kedua pasangan ini nggak semulus kelihatannya ya bos. Setelah berhasil menjadi penjual grosiran, ternyata masalah yang datang adalah di stok barang yang nggak ada. Berawal dari keterbatasan, jadi auto cuan. Yap, bisa dibilang dari sinilah usaha Nia dan suami meraih kesuksesan. Meskipun sudah berhasil jadi dropshipper, tapi mereka nggak mau cepat berpuas diri. Mereka menggunakan uang hasil tabungannya untuk memulai bisnis konveksi secara kecil-kecilan. Tapi semakin besar usaha kita, semakin besar juga ujiannya. Yap, setelah menginvestasikan sebagian besar hasil tabungannya untuk bisnis konveksi, ternyata mereka memiliki kendala karena ilmu dan pengalaman yang masih sangat minim. Kendalanya itu yang namanya kita bertransformasi ya, dari tadinya ngambil cuma ke bapak aja gitu, sekarang bikin sendiri gitu. Otomatis kan kita ilmunya harus ada ilmu gitu ya. Dengan ilmu yang minim itu otomatis ya banyak hal-hal yang akan menjadi masalah gitu. Kayak misalnya kita ditipu sama karyawan yang kita nggak ngerti masalah motong, terus serahin begitu aja ke karyawan gitu, terjadi pemborosan gitu kan. Tuh bos, ini pelajaran penting banget sebelum kalian memutuskan untuk berbisnis. Apapun usahanya, kalian harus tahu dulu ilmunya ya. Kalau bisa sih kalian pahami semua prosesnya agar tidak ada kendala saat menjalankan usaha. Apalagi kalau berhubungan dengan yang namanya karyawan. Percaya boleh, tapi tetap harus waspada dan pakai logika ya bos. Contohnya seperti Nia dan suami yang mengalami kerugian sampai ratusan juta karena tidak mengerti masalah tentang produksi di bisnis konveksi. Ya, memang seperti itu mas. Jadi kita kan karakter orang itu nggak bisa dilihat dalam satu waktu ya gitu. Saya mengenal orang itu tadinya baik, tapi setelah di tengah jalan ternyata